fokus dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli kali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, dan karena nikmat itu ada manusia yang diberi gelar orang bersyukur, dan karena nikmat itu pula ada orang yang diberi gelar dengan gelar kufur hanya karena nikmat. Zat yang juga ketika makhluknya tidur, ia tidak pernah tidur untuk mengurus hamba-hambanya. Zat yang masih memberikan kesempatan kepada makhluknya, walaupun bermandi maksiat, bermandi dosa, masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Maka sepatutnya sebagai manusia yang diberikan nikmat, bangun tidur, buka mata, ucapan pertama adalah alhamdulillah, masih diberi hidup, masih diberi nafas. Bangun tidur tak luput dari apa yang telah Allah gariskan kepada kita, bukan untuk digunakan sia-sia, tapi digunakan untuk bertaubat. Makanya ketika kita bangun tidur ada sunnahnya. Doanya adalah yang kalau kita tidak baca berarti kita nggak bersyukur. Bayangkan setiap hari selama 18 tahun, 17 tahun hidup, bangun tidur, kegiatannya kalau bangun tidur langsung ngapain? Langsung ngapain biasanya? Tengok jam. Masih jam 4, tidur lagi. Tengok jam, baru jam 5, tidur lagi. Padahal bangun tidur ada sunnah dari Rasulullah SAW yang beliau melakukan setiap hari. Doanya sangat simpel. Doanya memberikan gambaran kepada kita bahwa kita orang yang benar-benar bersyukur. Doanya adalah, ini kalau nggak tahu berarti nggak pernah baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya luar biasa. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati. Karena pada hakikatnya kalau kita tidur itu adalah kita sedang diangkat nyawanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat teriring salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu saya garis bawahi adalah banyak di antara umat Islam, pemuda-pemuda kehilangan sosok contoh, suri tauladan. Mereka lebih cenderung untuk melihat bagaimana bagusnya para seorang artis, bagusnya seorang fisik yang kita anggap itu suatu luar biasa. Lupa bahwa kita punya contoh yang luar biasa, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang belum terlihat di sekolah kita nih, yang beliau kalau melakukan itu gak pernah putus. Sunnahnya salah satunya adalah ketika berpapasan dengan sesama muslim, maka ucapannya adalah
Apa? Salam. Belum terlihat. Belum terlihat. Padahal kita muslim bukan? Muslim. Muslim atas umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Yang kita nanti kelak mati di padang mahsyar ngemis-ngemis apanya? Syafaatnya. Ngemis-ngemis nggak tuh? Ngemis. Gak semua dapat syafaatnya. Kelak nanti di padang mahsyar saat matahari di atas kepala kita hanya sejengkal, semua baju tidak ada berpakaian atau berbusana, semua diadili, dikumpulkan di dalam suatu padang luas. Kita hanya berdoa apa? Ya Allah, semoga saya selamat. Ya Allah, semoga saya amal ibadah saya di dunia diterima. Pertanyaan saya, tadi sholat tadi kira-kira udah menjadikan sholat terbaik belum tuh sholat duha? Insyaallah. Tadi kasih kesempatan sholat duha pada sholat nggak? Bang sholat sob. Sholat duha itu salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Sholat sunnah, duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang dijamin surga, orang yang dijamin dia akan ditempatkan di sisi terbaik, tapi masih melakukan ibadah yang luar biasa. Istighfar minimal berapa kali kalau beliau? Berapa kali? 1000. Hadis mengatakan minimal istighfar beliau 70 kali dalam sehari. Kita apa? Apakah kita sudah merasa lebih baik daripada Rasul? Mari kita menjadikan hari Jumat ini hari renungan. Yuk sama-sama kita perbaiki. Maka tadi yang saya garis bawahi, salah satu kita menganggap diri kita umat Nabi Muhammad adalah melaksanakan sunnah. Ketika Rasul mengucapkan salam antar sama muslim, maka kita ikuti. Besok kalau lewat di depan guru, kamu kenal tidak kenal, apa yang dilakukan? Mengucap salam. Lewat, assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kalau bersalam itu jauh lebih luar biasa. Ketika bersalam, hadis mengatakan barang siapa dua orang muslim bertemu kemudian bersalam, maka dosanya berguguran sepanjang ia bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika itu dosanya terhapuskan selama dia bersalaman. Luar biasa nggak? Tapi kelihatan nggak sekarang? Kelihatan nggak? Nah, masih kurang ya? Masih kurang. Tadi itu yang mau saya garis bawahi. Sikap-sikap yang harusnya ditumbuhkan sebagai seorang muslim. Yang pertama apa tadi? Mengucapkan salam. Yang kedua, bersyukur pasti. Ya. Yang kedua, hal yang masih gak enak kedengaran di telinga adalah ketika sesuatu hal yang tidak baik dianggap biasa. Dengan alasan itu keren, dengan alasan itu gaul, dengan alasan itu lagi ngetren. Sorry, saya contohkan, anjir misalnya. Itu jangan anggap bahwa hal itu ringan, hal itu biasa, hal itu boleh. Perkataan satu kata pun di padang mahsyar semuanya dicatat oleh malaikat. Kita ketika hidup, nih, sekarang kita lagi dicatat satu persatu, hari ini berkata apa, hari ini berkata apa. Nah, kita seolah-olah bilang perkataan itu boleh. Apalagi mohon maaf, sampai perkataan yang merendahkan seseorang, yang hingga merusak mentalnya dan segala macam. Ingat, kalimat satu kata pun tak pernah lepas dari pengawasan malaikat. Bahkan Rasul mengatakan kalau kita, perhatikan, kalau kita gak bisa berkata baik, maka sarannya adalah Kata buruk. ya. Kalau kita tidak bisa berkata yang menyenangkan saudara kita, memberikan nasihat, maka sebaiknya diam. Nah, sekarang saya tanya, itu yang tidur siapa? Nah, ketiga lagi, nih saya ingin mengoreksi tadi pertama mengucapkan salam. Sunnah Rasul. Selain sunnah Rasul, itu juga tata tertib di sekolah 5S.
Kedua adalah berkata baik. Itu juga dari tata tertib sekolah. Yang ketiga, your respect. Respectmu terhadap guru. Perlu bedakan, baik-baik anak-anakku semua. Salah satu hal yang menjadi kebobrokan generasi bangsa sekarang adalah krisis moral. Krisis moral bukan alasan karena era sekarang begitu, Pak. Enggak. Pak, era sekarang begitu, Pak. Enggak. Anda punya pilihan mau melakukan itu atau mau meninggalkan itu. Punya pilihan. Jangan jadi alasan tontonan lingkungan menjadikan Anda bobrok akhlak. Jangan. Salah satu hal yang diperbaiki ketika Rasul diutus pertama kali apa? Hal yang diperbaiki Rasul ketika turun amanah Rasul, apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki bukan macam-macam. Yang diperbaiki apa? Akhlak. Satu akhlak yang perlu ditumbuhkan adalah ketika berakhlak dengan guru. Apakah berakhlak? Orang dikatakan guru lagi berbicara, kamu tidur. Berakhlak gak? Berakhlak gak? Guru lagi menjelaskan, guru lagi menasihati, kamunya tidur, kamunya bercanda, kamunya ngobrol. Berakhlak gak itu? Bagaimana ilmu memasuk ke otak kalau kalian saja masih belum membuka hati kalian untuk mau menerima ilmu tersebut? Ini bisa jadi remeh mulu gara-gara itu. Ya, bisa jadi ulangan gak pernah lolos gara-gara adabnya gak ada, maksiat terus kepada Allah, sehingga ada perkataan mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Let's see. In science, cahaya and the dark itu gak pernah bisa bersatu, right? Ya, science and the dark gak pernah bersatu. Antara cahaya dan kegelapan tidak pernah bersatu. Dan kata ulama mengatakan bahwa orang yang bermaksiat itu adalah kegelapan, dan cahaya tidak akan masuk kepada kegelapan. Berarti kalau orang bermaksiat wajar boro-boro masuk kepada telinga, Allah nggak bakal masukkan kepada mereka ke pemahaman. Makanya sunnah Nabi apa kalau belajar? Ada doanya. Sunnah Nabi kalau belajar apa doanya? Ya, yang bisa tunjuk tangan, doanya apa? Silakan maju. Doanya apa tadi? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa artinya? Alangkah lebih powerful kalau kalian tahu apa yang kalian ucapkan dengan apa yang dipahami. Artinya apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya persilakan, mungkin ada yang bisa mengartikan doanya. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikan kecerdasanku. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Kurang tepat. Ayo, Pang. Siapa lagi?